Basic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang berjudul jenis-jenis bahan pengecoran. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengecoran logam Prodi Teknik Mesin Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Kita lanjut. Slide yang pertama itu ada nama kelompok. Perkenalkan, nama saya Aldi Musyadi, nomor induk mahasiswa 21020020. Lalu slide selanjutnya adalah kita akan membahas sejarah pengecoran logam. Yang pertama, tahun 3200 sebelum Masehi, logam katak tembaga yang diduga logam tertua yang ditemukan di Irak. Lalu pada 2800 sebelum Masehi ditemukan di Mesir yang melakukan pengecoran terhadap perunggu. Lalu 500 sebelum Masehi dinasti Zhou memperkenalkan besi cor ke dunia. 1000 sebelum Masehi setelahnya, cor logam mulai mengalami perkembangan yang begitu pesat. Lalu pengertian pengecoran logam. Proses pengecoran atau disebut juga casting, di mana logam cair panas dituangkan ke dalam cetakan yang berisi potongan berlubang atau rongga dengan bentuk jadi yang diinginkan. Dan itu adalah salah satu contoh gambar pengecoran logam. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri dari proses pengecoran logam. Yang pertama, adanya aliran logam cair ke dalam rongga cetakan. Jadi, aliran tersebut memenuhi rongga cetakan yang sudah dicetak terlebih dahulu. Lalu yang kedua, terjadi perpindahan panas selama pembekuan dan pendinginan dari logam dalam cetakan. Lalu pengaruh material cetakan juga mempengaruhi ciri-ciri dari proses pengecoran. Yang keempat itu pembekuan logam dari kondisi cair. Lalu kita lanjut slide selanjutnya adalah teknik pengecoran logam. Yang pertama itu pengecoran permanen, yang kedua pengecoran sentrifugal, yang ketiga pengecoran cetak tekan. Lalu di sini ada 4 proses pengecoran logam. Yang pertama itu pembuatan pola. Pola bentuk ini disesuaikan dengan tujuan dari pengecoran ini. Lalu peleburan dan penuangan logam. Itu slide yang ketiga. Lalu pembuatan cetakan. Lalu post processing, perlakuan pada produk setelah dikeluarkan dari cetakan. Dan ini adalah jenis-jenis bahan pengecoran. Untuk bahan pengecoran logam itu ada 2 jenis logam. Yang pertama ada logam ferro dan non-ferro. Logam memiliki karakter yang khas, yaitu dapat ditempa dan diubah bentuknya, penghantar panas dan listrik, keras, kenyal, kuat, dan liat. Kali ini saya akan menjelaskan bahan pengecoran logam ferro. Apa itu logam ferro? Logam ferro adalah logam yang mengandung unsur besi. Jadi logam ini ada beberapa macam, yaitu ada besi kelabu, disebut juga dengan gray iron. Lalu besi cor ulet, ada ductile iron. Lalu besi atau stel, besi tuang, besi tempa, baja lunak, baja karbon rendah, baja karbon sedang, baja karbon tinggi dengan campuran. Dan saya akan menjelaskan besi kelabu.
Apa itu besi kelabu? Adalah jenis besi cor yang memiliki struktur grafit dalam magnetrik besi. Biasanya besi kelabu ini memiliki grafit dalam bentuk serpi yang memberikan warna abu-abu pada permukaannya. Sifat utama adalah kekuatan tekan yang tinggi dan kemampuan meredam getaran. Namun, besi kelabu cenderung rapuh dan kurang tahan terhadap tegangan tarik. Hal ini sering digunakan dalam pembuatan bagian mesin, saluran pipa, dan komponen-komponen yang membutuhkan kekuatan tekan yang tinggi. Lalu ada besi cor ulet, juga dikenal sebagai besi cor spheroidal, jenis besi cor yang memiliki struktur grafit dalam bentuk nodul yang bulat atau spheroidal. Lalu ada besi stel, paduan logam yang terbuat dari besi dan karbon, di mana karbon merupakan unsur utama yang memberikan kekuatan pada baja. Selain karbon, baja juga dapat mengandung unsur-unsur lain seperti mangan, silikon, dan sejumlah kecil elemen yang dapat mempengaruhi sifat-sifatnya. Lalu ada besi tuang. Besi tuang adalah logam besi yang dicor ke dalam bentuk tertentu dari cairan logam, kemudian didinginkan dan diendapkan untuk membentuk bagian atau produk tertentu. Lalu ada besi tempa. Besi tempa adalah logam besi yang dipanaskan hingga suhu tinggi dan kemudian dibentuk secara manual melalui proses pemukulan atau penukanan untuk membentuk bentuk yang diinginkan. Proses pemanasan ini dilakukan untuk membuat besi lebih lentur sehingga bisa dibentuk dengan lebih mudah tanpa pecah atau rusak. Lalu ada pengertian baja lunak. Baja lunak adalah jenis baja dengan kandungan karbon yang relatif rendah, biasanya kurang dari 0,25%. Baja lunak cenderung memiliki kekuatan yang lebih rendah, namun lebih mudah untuk dibentuk atau dikerjakan. Hal ini membuatnya ideal untuk aplikasi di mana kekuatan tinggi bukanlah prioritas utama, tetapi kemampuan untuk dibentuk dengan mudah menjadi faktor yang lebih penting, seperti dalam pembuatan bahan konstruksi, otomotif, atau peralatan rumah tangga. Di sini ada pengertian baja karbon rendah, sedang, dan tinggi dengan campuran. Apa itu baja karbon rendah? Itu memiliki kurang dari 0,3% dan baja ini cenderung lebih lunak dan mudah dibentuk. Lalu baja karbon sedang memiliki kandungan karbon antara 0,3% hingga 0,6%. Baja ini menawarkan kombinasi yang seimbang antara kekuatan dan keuletan dan sering digunakan dalam berbagai aplikasi konstruksi otomotif dan peralatan industri. Lalu ada baja karbon tinggi. Itu kandungan karbonnya lebih tinggi, melebihi 0,6% hingga 2,0%. Baja ini memiliki kekuatan yang tinggi, tetapi kurang lentur dan cenderung lebih rapuh. Lalu kita lanjut slide selanjutnya, itu adalah contoh aplikasi penggunaan logam ferro. Jadi logam ferro itu banyak digunakan pada rangka mobil atau motor dan konstruksi. Lalu suku cadang industri otomotif, terus furnitur seperti kursi meja di taman yang menggunakan logam. Lalu komponen drainase seperti manhole cover dan drill saluran. Lalu bahan pengecoran logam non-ferro. Apa itu logam non-ferro? Logam yang tidak mengandung unsur besi. Logam ini memiliki beragam sifat dan karakteristik yang berbeda dari logam ferro. Beberapa logam ferro itu ada aluminium, seng, tembaga, nikel, timah hitam, timah putih, perak, emas, titanium. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa macam saja jenis logam ferro. Yang pertama itu aluminium.
Logam ringan yang memiliki nomor atom 13 dalam tabel periodik unsur kimia yang sangat umum digunakan dalam berbagai industri karena sifat-sifatnya yang unggul termasuk ringan, tahan terhadap korosi, konduktivitas panas, dan listrik yang baik. Lalu seng. Seng adalah logam transisi yang terdapat dalam tabel periodik dengan nomor atom 30. Memiliki warna keputihan, kebiruan, dan merupakan salah satu logam yang paling umum digunakan. Seng memiliki beberapa sifat yang berguna seperti tahan terhadap korosi, mudah dibentuk, dan memiliki konduktivitas listrik yang baik. Lalu tembaga. Logam yang dikenal karena konduktivitas listrik dan panas yang tinggi. Ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pembuatan kabel listrik, pipa air, peralatan listrik, peralatan dapur, perhiasan, dan banyak lagi. Lalu pengertian nikel. Nikel adalah dikenal dengan ketahanannya terhadap korosi dan oksidasi. Nikel sering digunakan sebagai lapisan pelindung atau lapisan permukaan dalam proses pelapisan logam. Lalu kita akan slide selanjutnya itu adalah contoh aplikasi penggunaan logam non-ferro. Yang pertama itu nikel, perabotan rumah tangga seperti sendok, garpu, dan shower. Lalu ada tembaga itu kabel listrik, lalu aluminium itu piston, blok mesin, kepala silinder, arm, dan velg. Bahan pengecoran logam suatu bahan teknik yang termasuk ke dalam kelompok logam yang dapat dari bahan galian, tumbuhan, atau hasil proses pengolahan minyak bumi. Seperti asbes, suatu jenis material yang terdiri dari asam karbit dan magnesium yang terbentuk serat. Karet diperoleh dari kebun yang hidup di daerah tropis. Lalu selanjutnya ada plastik. Contoh aplikasi penggunaan non-logam, kerajinan tangan seperti kandungan kunci, lalu plastik seperti alat rumah tangga, lalu karet, contohnya gelang. Kelebihan pengecoran logam, komponen besar dapat diproduksi dalam cor satu bagian, dibandingkan dengan proses manufaktur lainnya, pengecoran lebih murah untuk jumlah sedang dan besar, bisa menuang bahan yang mengandung besi dan non-besi. Selanjutnya ini adalah kekurangan pengecoran logam, permukaan yang relatif kasar. Yang kedua, cetakan cangkang memiliki batasan dalam hal ukuran dan pola. Yang terakhir, pola memakan waktu dan mahal untuk dibuat. Mungkin itu video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.